Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar sini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati. Kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang, lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih, sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku terkasih, ada sebuah peribahasa yang sering kita dengar ya, atau mungkin sekarang juga sudah jarang kita dengar peribahasa. Salah satu peribahasa yang sering kita dengar adalah, kalau saya tidak salah ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu menandai bahwa, apa ya artinya itu ya? Teladan ya, bahwa apa yang diperbuat oleh orang tuanya biasanya juga tercermin di anak-anaknya ya. Jadi seperti sifatnya menurun. Untung kalau sifatnya baik. Kalau sifatnya yang tidak baik, maka harus diperbaiki. Artinya apa? Harus dipupuk, harus dipangkas mungkin rantingnya dan sebagainya. Tapi lepas daripada itu, kita tahu peribahasa itu, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dan itulah yang kiranya juga bisa kita amini ya. Kalau menurut pengalaman saya ini punya hobi lah ya, sifat atau hobi. Saya ini senang dan hobi untuk eksperimen sesuatu, kitchen experiment ya. Jadi saya hobinya hobi masak ya. Lalu setelah diturut-turut, ternyata keluarga besar ibu saya itu juga punya sifat, punya tangan yang sama, suka masak. Lalu itu menurun, dan mungkin juga sekarang saya rasakan akibat dari suka masak itu ya. Sudah tahu, sudah kelihatan bahwa saya suka masak gitu ya, dan suka makan pastinya. Jadi tahu saya masakan-masakan, tahu makanan-makanan. Itu yang bisa saya renungkan, bahwa sesuatu itu bisa diteladankan, sesuatu itu bisa diberikan. Mungkin kita juga demikian. Apa yang ada pada kita sekarang itu menjadi buah dari keteladanan orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang tua, mungkin oma opa, mungkin juga om tante yang tinggal tumbuh bersama di rumah. Ada sebuah keteladanan, ada sebuah kemirip-miripan. Ada sebuah pendidikan, pengajaran yang membentuk kita sampai hari ini. Silakan Anda renungkan, Anda punya sifat menurun apa
dari orang tua atau dari orang-orang yang mendidik Anda? Saya yakin pasti ada. Karena ada istilah apa tuh, genogram ya, pohon keluarga ya, dan lain sebagainya. Itu juga saudari-saudaraku yang kita renungkan dalam hari raya tubuh dan darah Kristus. Salah satu yang paling menarik adalah pernyataan dari Beato Carlo Acutis. Ini ramai sekitar 2-3 tahun lalu. Beato Carlo Acutis, dia adalah santo atau beato yang dikanonisasi, yang diakui oleh gereja, yang pertama orang milenial. Artinya apa? Orang di atas tahun 2000, yang lahir di atas tahun 2000, yang disucikan oleh gereja. Dan ia menjadi orang yang pertama. Umurnya masih sangat muda, OMK, tetapi sudah diangkat menjadi beato atau orang yang disucikan. Dia cuma berkata apa? Kalau kita terima tubuh dan darah Kristus, kalau kita ikut Ekaristi setiap hari, hidup kita semakin menyerupai Yesus Kristus. Dia cuma mengatakan itu. Kalau kita menerima tubuh dan darah Kristus setiap minggu, baik-baik kalau setiap hari, kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Tampaknya itu juga menjadi kekuatan kita, seperti yang saya kisahkan dalam cerita pertama tadi. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. So, kenapa kita ikut misa setiap minggu? Syukur-syukur ikut misa setiap hari, menerima tubuh dan darah Kristus, supaya kita punya sifat-sifat, supaya kita punya hobi yang sama, supaya kita punya hati yang sama seperti Yesus. Saudari-saudara, tadi sebelum misa saya utak-atik di sakristi apa yang menjadi contoh nyata. Di sakristi tadi di rak buku saya temukan ini. Judul bukunya Orang Kudus Sepanjang Tahun. Wah, ini buku yang sudah jarang kita baca ya. Paling kita baca kalau hari ulang tahun kita, gitu kan. Siapa ini? Tanggal segini ya. Oh, saya ulang tahun tanggal segini, saya cari itu. Saya yakin nggak pernah dibaca penuh nih. Hanya cari-cari yang punya kita. Emang orang Katolik tuh begitu tuh, ya. Bacanya punyanya sendiri. Sepanjang tahun, bayangkan, orang kudus sepanjang tahun. Berarti setiap hari itu ada orang kudus. Dan yang menarik adalah saya juga nggak baca semuanya. Tadi saya baca sekilas saja, random ya, acak. Dan beberapa dan hampir semua saya yakini menjadi orang kudus, dipilih menjadi orang kudus, itu selalu ada kaitannya, selalu ada mukjizatnya tentang Ekaristi. Selalu ada mukjizat, ada kekuatan dari tubuh dan darah Kristus. Maka kalau Anda mau jadi orang kudus, udah ikut misa aja tiap hari ya. Jadi orang kudus. Karena semuanya itu ada kaitannya dengan Ekaristi. Ada kaitannya dengan tubuh dan darah Kristus. Maka dikatakan orang kudus sepanjang tahun. Dan Beato Carlo Acutis hanya mengatakan itu. Kalau kita ikut Ekaristi, kalau kita terima tubuh dan darah Kristus, syukur-syukur setiap hari, minimal seminggu sekali, kita punya hati yang semakin menyerupai Yesus Kristus. Hati yang seperti apa? Kalau dalam bacaan Injil tadi, hati yang tergerak oleh belas kasih, memberi makan banyak orang. Kalau Yesus cuek-cuek aja, dia ikutin saran para murid. Ya udah, suruh mereka cari penginapan biar cari makan sendiri-sendiri. Enggak. Yesus berkata, kamu harus kasih mereka makan. Sebab mereka sudah membantu kita semua, sebab mereka sudah mengikuti kita semua. Dan akhirnya apa? Ketika ikut Yesus, ketika percaya pada Yesus, ketika hatinya berbelas kasih seperti Yesus, maka ada mujizat terjadi. Dan itulah kekuatan kita
saudari-saudaraku. Kalau kita ikut Ekaristi, terlebih-lebih ketika doa syukur agung, ada yang namanya prevasi. Lalu sebelum prevasi ada yang namanya salam prevasi. Salam prevasi itu yang bagian mana, Romo? Ini pasti kita sudah hafal. Salam prevasi adalah kata-kata sapaan atau dialog yang bunyinya seperti ini. Ketika sudah selesai bahan persembahan, lalu Romo mengatakan, Tuhan bersamamu. Jawabnya, dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Jawabnya, sudah kami arahkan. Ayo kita baca sedikit-sedikit. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Lalu mulut kita otomatis, sudah kami arahkan. Yang jadi pertanyaan, yang jawab itu mulutnya atau hatinya? Karena sudah hafal, kadang-kadang kita cuma jawab saja, sudah layak dan sepantasnya. Sudah kami arahkan. Padahal itu dialog yang mempersiapkan kita untuk merasakan hadirnya tubuh dan darah Kristus. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita diajak untuk menjadi orang kudus, untuk hidup serupa dengan Yesus. Kita arahkan hati kita kepada Yesus. Supaya enggak di mulut aja. Nanti kalau di mulut ada lagunya tuh, manis di bibir. Terus apa lagi lanjutannya tuh ya, manis di bibir. Supaya kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan semakin menyerupai hati Yesus sendiri. Lalu setelahnya ketika menjawab sudah kami arahkan, lalu Romo mengatakan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Karena apa yang hanya itu yang bisa kita lakukan. Itulah yang harus terjadi dalam hidup kita. Bersyukur kepada Tuhan. Sudah layak dan sepantasnya. Yesus melakukan mujizat dengan mengucap syukur atas dua ikan dan 5 roti. Apapun yang kita miliki, kita syukuri, maka menjadi berkat bagi banyak orang, membawa sukacita, semakin memberikan kasih kepada sesama. Semoga kita jadi orang kudus dengan ikut misa, menyerupai Kristus dengan menerima tubuh dan darahnya. Kita hening sejenak.